Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Jumpa lagi bersama saya Bang Bidi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang asam urat dan seblak. Apakah boleh orang yang punya asam urat tinggi makan seblak? Yuk kita mulai bahas. Begini teman-teman, teman-teman harus tahu ya, makanan yang sangat berpotensi meningkatkan asam urat itu ada di makanan yang berpurin tinggi ya, seperti kebanyakan makan jeroan, makan kacang, makan santan, kemudian sejenis apa namanya, atau makan ketan-ketan ya. Jadi saya ulangi ya, seperti di santan, ketan, kacang, jeroan, kemudian durian, atau kemudian makanan-makanan laut kalau kebanyakan ya, seafood semacam itu. Kalau makanan dari apa ya, ikan sungai itu lebih aman ya, saya pilih itu juga. Kemudian kayak dari sayuran itu dari bayam ya, jika bayamnya itu setiap hari makan bayam terus karena kena asam lambung, pilih makanan yang hambar-hambar, yang nggak tajam-tajam, sayur bening terus ya, hampir setiap hari ya, satu minggu bisa 4 kali atau 5 kali ya, lama-lama ya kena asam urat juga, nggak enak ya, itu semacam itu. Nah, itu semuanya kan nggak ada di dalam seblak gitu loh. Seblak kan isinya kayak gitu-gitu, tahu sendiri kan. Tentu begini teman-teman, kalau teman-teman ini sekarang ini sedang sakit, akui ya kalau sedang sakit ya, asam uratnya tinggi terus, teman-teman ini arah fokus pola makannya harus ke makanan yang sehat ya, makanan yang alami, bukan makan makanan yang seperti seblak ini ya. Seblak ini meskipun nggak potensi naikin asam urat, tetapi dia bisa ke yang lain gitu ya, bisa lagi ke kolesterol karena dia berminyak juga, kemudian ke darah tinggi karena dia punya apa namanya, penyedap yang mungkin berat ya levelnya, apa ya namanya, juga orang dagang ya, dibuat senikmat mungkin. Jadi udahlah, itu urusan pembeli, yang penting ini gimana caranya dalam satu porsi seblak ini rasanya menjadi gurih banget, enak banget ya, biar dia balik lagi, biar dia beli lagi ya. Ya memang seblak itu halal, tapi dia makanan untuk orang yang nggak punya masalah kesehatan. Dia makan makanan orang yang sehat ya. Tetapi makanan orang yang sehat yang ingin sakit, jelas ya, makanan orang sehat yang ingin sakit sudah dikasih enak, nikmat, badannya sehat-sehat, tetapi dia ketagihan seblak. Maaf ya seblak ya, saya harus ngomong demikian karena banyak sekali ya, apa namanya, penjual seblak itu yang apa namanya, nggak usah pakai punya warung, nggak usah pakai punya stand, nggak usah pakai punya booth di mall, cukup dagang dari rumah bisa bikin seblak, di online kan, kerjasama dengan ojek online, GrabFood, ShopeeFood, GoFood atau yang lain-lain ya, semacam itu. Nah, akibatnya apa? Banyak tuh sekarang ya anak yang masih kecil-kecil itu pada sakit lambung semua ya, karena diajar terus lambungnya semacam itu. Kalau Anda kena asam urat, ingat ya, bahwasanya apa yang Anda makan selama ini harus dievaluasi, harus dikoreksi ya. Hindari kesukaan terhadap makanan yang selalu gurih-gurih ya. Ada kalanya ya kita itu harus mencintai buah dan sayur ya. Sayur pun juga bukan semua sayur harus kita makan setiap hari, tidak usah ya. 2 hari sekali makan sayur, kemudian seminggu minimal 3 kali makan buah. Jaga seperti itu, dan hindarilah makan makanan yang semacam itu ya, kayak seblak, kayak mie instan gitu, kayak bakso yang memerah, nasi goreng yang memerah semacam itu ya, yang ekstrim gurihnya ya. Intinya asam urat itu terbentuk dari apa namanya, makan makanan yang terlalu gurih-gurih ya. Kebanyakan keseringan ya, jarang makan sayur yang encer, yang bening-bening semacam itu ya. Sukanya yang lidahnya sudah terbiasa makan makanan yang gurih-gurih. Jadi ketika ketemu dengan sayur sop atau sayur asem, sayur bayam, atau mungkin sayur apa namanya ini, apa namanya, kalau di tempat saya itu suka saya bendoyo ya, yang dari kerai itu ya, semacam itu lidahnya sudah muak
sudah apa ya, untuk mungkuk gitu ya, kayak mual gitu ya, padahal itu ya makanan baik ya, karena dia terbiasa dikasih penggurih-gurih. Apa penggurih-gurih itu apa, kebanyakan dimasuki yang gurih-gurih ya, semacam itu, dan itu akan terakumulasi dan menjadi kebiasaan hingga terserah ke kalian sampai umur berapa kuatnya semacam itu, sampai kapan, sehingga sinyal dari tubuh keluar ya, rasa cekot-cekot di sendi-sendi, di apa namanya, di tungkak kaki ya, di kaki itu sakit, kemudian di lutut atau mungkin di siku sakit semuanya ya, cekot-cekot rasanya luar biasa ya. Itu apa, karena apa, asam urat naik tinggi ya, dites ya sudah 8, 9, 10 asam uratnya. Wih, ingat asam urat itu juga berhubungan dengan fungsi ginjal juga. Teman-teman harus hati-hati ya, segera turunkan, segera perbaiki pola makan ya. Abang punya pengalaman semacam itu dari apa? Apakah abang dokter? Bukan, saya bukan dokter, saya punya pengalaman aja. Saya punya pengalaman di asam lambung dan darah tinggi ya. Saya merawat ayah saya di darah tinggi, beliau kena darah tinggi kemudian diabetes. Ibu saya kena darah tinggi dan kolesterol. Istri saya itu punya riwayat ini apa namanya, kolesterol dan kadangkala ada darah rendah ya, mudah sekali pusing, kelingan, semacam itu ya, tensinya biasa 110 atau akan kadang kurang ya. Tapi dominan di asam urat istri saya. Jadi di channel ini lihat isinya dominan apa, darah tinggi, diabetes, asam urat, kolesterol dan asam lambung. Semuanya dari pengalaman-pengalaman saya dan di keluarga saya buat channel ini ya. Itu kembali ke kesimpulan ya, kalau Anda asam uratnya tinggi ya, hindari makan seblak ya, lupakan, latih lidah Anda untuk makan makanan yang lebih aman, bukan yang tajam-tajam dan yang selalu gurih-gurih. Itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa dan raga, badan sehat, ibadah juga lancar.